hari Minggu yang cerah, Tina, Bob, dan teman-temannya sedang beribadah sekolah minggu. Sebelum sekolah minggu dimulai, mereka bermain bersama. Tiba-tiba, Kakak Bob! Kakak Bob! Loh, Tina, ada apa Tina? Kamu kok nangis? Mainanku dirusakin. Siapa yang rusakin mainan kamu? Kakak Soli. Hah? Soli yang rusakin mainan kamu? Iya. Wah, awas ya Soli. Tina, kamu sudah nggak usah nangis ya. Nanti kakak Bob balas sama si Soli. Nanti mainan si Soli kakak Bob rusakin semuanya. Ya, kamu diam ya. Iya, Kakak Bob. Udah, jangan nangis. Tiba saatnya sekolah minggu dimulai. Shalom adik-adik. Wah, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa bersama. Sekarang waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Pagi hari ini Kak Tirsa mau menceritakan tentang seseorang pemuda yang dia sangat baik. Pemuda ini meskipun sudah dijahatin, tetapi dia tidak membalas jahat. Oke, sudah siap? Yuk kita lihat ceritanya. Ada seorang bapak. Bapak ini bernama Yakub. Bapak Yakub mempunyai 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Salah satu anak laki-laki Bapak Yakub ini bernama Yusuf. Yusuf sangat dikasihi oleh Bapak Yakub. Itu menyebabkan saudara-saudaranya menjadi iri. Pada suatu hari, Bapak Yakub membelikan sebuah jubah yang maha indah. Hal itu menyebabkan saudara-saudara Yusuf semakin iri dan semakin tidak suka kepada Yusuf. Pada suatu hari, Yusuf disuruh untuk melihat keadaan saudara-saudaranya oleh Bapak Yakub. Karena pada saat itu saudara-saudaranya sedang mengembalakan domba dan kambing. Dilihat dari jauh oleh saudara-saudaranya, mereka ternyata mempunyai niat yang jahat terhadap Yusuf. Ketika Yusuf datang, mereka ingin menyakiti Yusuf. Kemudian mereka bermufakat untuk melemparkan Yusuf ke dalam sumur kosong yang tidak berair. Tetapi kemudian Yusuf dikeluarkan lagi adik-adik. Kemudian Yusuf dijual kepada orang Midian seharga 20 sikal perak. Wah, jahat ya mereka. Baju yang indah tadi diberi darah kambing, kemudian diberikan kepada Bapak Yakub. Bapak Yakub, lihatlah apakah benar ini baju milik saudara kita Yusuf. Dan apa yang terjadi? Bapak Yakub menangis. Dia sedih karena Yusuf diterkam oleh binatang buas. Bapak Yakub menyangka bahwa Yusuf telah dimakan oleh binatang buas. Tetapi padahal Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Kemudian oleh orang Ismail tadi, orang Midian, dijual lagi kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun. Dimanapun Yusuf selalu disertai sama Tuhan, pekerjaannya dibuat berhasil karena Yusuf tidak jahat. Pada suatu ketika istri Bapak Potifar berniat jahat, tetapi Yusuf malah difitnah. Wah, akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara adik-adik. Tetapi di dalam penjara
Tuhan tetap menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya karena Yusuf takut akan Tuhan. Sehingga Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Nah, setelah lewat 2 tahun di dalam penjara, pada suatu ketika Raja Fir'aun bermimpi. Mimpinya sangat aneh, sehingga Raja Fir'aun telah menyuruh orang-orang yang pintar, orang-orang yang ahli untuk mengartikan. Tetapi semua orang di Mesir itu tidak bisa mengartikan apa arti mimpinya. Kemudian ada juru minuman berkata, karena dia teringat dia pernah bertemu dengan Yusuf di dalam penjara. Dia berkata bahwa dulu mimpinya pernah diartikan oleh Yusuf. Kemudian Yusuf dipanggil dan akhirnya Fir'aun bercerita bahwa dia bermimpi. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tuhan menguasai Yusuf sehingga Yusuf bisa mengartikan mimpi Fir'aun. Apa arti mimpinya? Arti mimpinya adalah 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Itu yang akan terjadi di tanah Mesir. Wah, akhirnya Yusuf berkata, Fir'aun harus mengangkat seorang pemimpin. Dan apa yang terjadi adik-adik? Yusuflah yang dipilih untuk menjadi wakil Raja Fir'aun, untuk memimpin hasil panen, masa-masa panen, sehingga setiap hasil panen dikumpulkan selama 7 tahun, karena akan ada 7 tahun kelaparan. Setelah masa kelimpahan, datanglah masa kelaparan. Seluruh negeri mengalami kelaparan. Begitu juga saudara-saudara Yusuf tadi. Masih ingat yang tadi adik-adik? Begitu juga Bapak Yakub. Tetapi mereka tidak mengerti awalnya. Tapi mereka mendengar, wah, di Mesir ternyata sedang ada bahan makanan yang melimpah. Mereka datang berbondong-bondong ke sana untuk membeli makanan adik-adik. Apa yang terjadi? Setelah mereka tahu bahwa itu Yusuf, saudaranya, mereka menjadi takut adik-adik. Wah, itu kan adik kita, saudara kita yang dulu kita jahatin. Bagaimana ini? Jangan-jangan nanti kita akan dihukum. Mereka ketakutan. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf malah menyuruh saudara-saudaranya dan ayahnya, yaitu Bapak Yakub, untuk datang ke Mesir. Dan Yusuf memberi makan semua saudara-saudaranya dan juga ternaknya. Wah, hebat ya adik-adik Yusuf ini. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, adik-adik, sudah dilihat kan cerita firman Tuhan hari ini? Tadi dikatakan bahwa meskipun Yusuf dijahatin sama saudara-saudaranya, tetapi dia tidak membalas dengan kejahatan. Meskipun dia sebenarnya bisa aja membalas kejahatan saudara-saudaranya, tetapi Yusuf tidak melakukannya. Seperti di dalam firman Tuhan, Roma 12 ayat yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajar kita apa? Untuk senantiasa berbuat baik dengan semua orang. Kalau ada yang jahat, ada yang nakal, ada yang ngerjain kita, boleh nggak dibalas? Siapa di sini yang suka balesin? Nggak boleh ya. Kita nggak boleh membalas kejahatan dengan
kejahatan. Oke? Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Di perjalanan pulang dari sekolah minggu, Tina, iya, ya Kakak Bob. Tina, kita kan tadi sudah mendengar firman dari Kak Tirsa kalau kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Iya Kakak Bob. Tina, ngerti nggak? Iya. Iya, jadi Kakak Bob nggak mau balas kejahatan si Soli yang ngerusakin mainan kamu tadi. Kakak Bob mau seperti Yusuf, mau mengampuni si Soli. Kamu juga kan, Tina? Tina mau seperti Yusuf. Iya, pintar Tina. Ya sudah, kita doakan ya supaya si Soli tidak nakal lagi sama kamu. Iya Kakak Bob. Ayo kita pulang yuk.